Hello guys, so today I'm going to do something that's a little bit different than usual. Usually when I'm in Jakarta, when I'm actually going out, I either go to malls or clubs, places like that, and what's fun, it gets old sometimes. So today I'm going to Gemstone market. It's called Pasar Rawa located in East Jakarta, and it claimed to be one of the biggest gemstone market in Southeast Asia, so I'm really excited. Oh, and by the way, usually when I'm going out here for transport, I either use Gojek or Grab, but since this market is very close to a train station, I reckon why not use train for once. Saat lagi kereta akan tiba di stasiun akhir, stasiun Tanah Abang. Jualan itu sebelum booming kadang aku beli 250 2 sampai 800 900. Saya wah gitu, kaget. Lebih bagus saya jual batu daripada syuting paling 300.000. Aku dapat peace-nya di situ, dapat seninya di situ, sehingga batu itu adalah mistik buat saya dan misteri buat saya. Dan itu kenikmatannya itu adalah suatu keindahan yang tertentu. Itu memang ciptaan dari sang penguasa. Kalau batu-batu yang ada di sini itu pada dasarnya itu dari luar negeri dan dari dalam negeri. Contohnya dari Sri Lanka. Kalau dari Sri Lanka biasanya batunya itu sudah dipoles. Ruby itu dari Afrika itu sudah dipoles. Tapi kalau batu lokal Indonesia itu biasa didatangkan dengan bahan perkodi. Jadi mereka memoles itu perkodi. Batu-batu itu dipoles ya perkodi, jadi agak lebih murah. Sekarang dulu kan naiknya itu aktif, termasuk bacan itu termasuk. Sekarang kembali semula, yaitu permata. Jadi begini, kenapa dia bisa booming, kenapa dia bisa mengkerucut? Itu karena orang-orang waktu itu belum pada memegang batu, jadi mereka penasaran. Begitu mereka penasaran, mereka kepengen punya batu semua, sehingga serentak akhirnya booming. Setelah dia punya semua, mereka sudah bosan mungkin, sudah banyak batu, dan dia tidak bisa mengolah, dia cuma memiliki. Tapi kalau kolektor, dia punya, dia olah. Udah jualan ini dari kapan Pak? Tahun 95 udah di Rawa. Wow, udah lama ya berarti, udah main lama ya. Kalau kayak kemarin kan kayak sempet booming banget tuh Pak, yang kayak batu akik gitu. Itu kalau sekarang gimana ya? Apa masih kayak ramai gitu atau kayak udah mulai? Nah, itulah daya pembelinya aja. Kalau kemarin sih banyak. Tawarannya tuh dari bawah gitu. Oh, kalau dulu berarti harganya kayak melonjak gitu ya, cuma sekarang balik. Kalau batu nggak ada turun harga, tetap makin naik. Dan belanjanya pakai dolar di sana kan. Kalau dolarnya naik juga. Oh, berarti ada yang datang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Batu luar kalau mulia. Oh, iya. Kalau yang batu paling dicari gitu sama orang di sini? Belum safir lah, belum safir, ruby. Oh. Itu bisa harganya udah tinggi kalau yang bagusnya. Batang. Oh iya. Nah, bacan, kalau batu lokal bacan, batu daerah.
Kalau cara bedain gitu batu yang asli sama yang palsu, gimana caranya Pak? Nah, susah sih kalau yang nggak ngerti, mesti lama di batu lah, mesti paham. Kadang-kadang bisa juga dari seratnya bisa. Kalau batu yang mahal ya seratnya nggak nampak, nggak kelihatan. Bersih, sama kayak yang palsu. Batu yang paling mahal gitu kayak dicari tuh bisa berapa lama? Bisa ya eman. Di sini ada satu eman, dua eman. Satu batu gitu. Tapi nggak dipajang. Oh. Yang dipajang yang agak 100, 200. Tapi kalau orang nanti mau nyari dikeluarin. Akan hilang juga. Iya. Itu berarti impor juga ya Iya, rubinya? batu luar dari Sri Lanka. Oh. Kalau sapir. Kalau itunya dari Birma. Apanya? Ruby. Ruby dari Birma. Oh. Kalau jambut Kolombia. Batu itu cepat sih jualnya. Batu kan nggak kayak emas ya kan, kalau jualnya mesti sama senang. Kalau kita butuh uang ya bisa kita jual separuh harga. Iya. Kalau emas kan udah ada standarnya gitu ya, internasional berapa gitu. Tapi orang beli juga 100 juta bisa jual 300 kalau yang senang. Oh. Kalau emas kan ada standar harganya kan ada. Iya. Nggak bisa jual mahal-mahal. Okay, so I just got back from the gemstone market and it was actually pretty fun. It was exhausting, but it's fun. I'm actually exhausted with all the commute I have to do because I didn't record it here, but after the second transit on the train station, the train was so packed with people that's going home to Bekasi, and oh my god, yeah. It was fun. I also got a chance to interview and actually had good talk with two gemstone vendors. So yeah. Oh, and by the way, before I forgot, I also bought this amethyst pendant there, and honestly, I kind of doubt its authenticity. I didn't buy it with the vendors I interviewed. Because he mostly sell rings or gemstone made for rings, and that's not the type of crystal I'm looking for. But yeah, I found this one, and honestly I doubt its authenticity, but it's only $2, so whatever, it looks cute, so nice.